Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Kebudayaan Islam akan mempresentasikan bab tentang Daulah Utsmani. Kami yang beranggotakan Bunga Anindya, Faris Adnan, Nasrul Iman, dan Nabila Rizkia Maharani. Sejarah lahirnya. Pada abad ke-13 Masehi, munculnya kerajaan Utsmani berasal dari suku bangsa Penganambara yang bermukim di wilayah Asia Tengah di utara Laut Kaspia. Mereka termasuk suku Kai, salah satu dari suku di Turki Barat yang terancam keganasan serbuan bangsa Mongol yang berusaha menyerang Turki dan Iran. Suku Kai yang saat itu dipimpin oleh Sulaiman meminta perlindungan kepada Jalaluddin bin Kharizmi yang menguasai Transoksania. Namun ia ternyata juga dikalahkan oleh bangsa Mongol. Sulaiman mengarahkan anggotanya ke Kurdistan dan ke Azerbaijan di perbatasan Asia Kecil. Di sana mereka menetap dan mendapatkan wilayah padang rumput yang luas, subur, dan terdiri dari perbukitan untuk mereka mengembala ternak. Sulaiman dan beberapa rombongan yang memilih ikut dengannya tidak menuju ke kawasan Asia Kecil, kembali berusaha memasuki wilayah Syam setelah merasa aman dari ancaman bangsa Mongol. Namun, nasib tragis menimpa mereka ketika menyeberang di Sungai Eufrat, dekat kota Aleppo, dengan datangnya banjir besar. Tetapi keempat putranya, yakni Sukur, Gondogur, Artogol, dan Dundar, dan beberapa orang lainnya selamat. Dua putra yang selamat memilih kembali ke tanah air mereka, sementara dua lainnya bermukim Anatolia. Kedua kelompok itu kembali terpecah belah, sementara kelompok yang bermukim di daerah Asia Kecil sepakat mengangkat Ortogol putra ketiga menjadi pemimpin mereka. Lalu Ortogol beserta rombongannya mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin I dari dinasti Seljuk Rum yang tengah berperang menghadapi Kekaisaran Romawi Timur dan Bizantium. Kemudian Ertogul dan para rombongannya ikut membantu pasukan Alauddin hingga berhasil mencapai kemenangan. Keberhasilannya membantu Alauddin I dan pasukannya meraih kemenangan membuat mereka mendapatkan hadiah berupa sebuah daerah yang dekat dengan pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sisi Sungai Sakarya. Lalu Ertogul dan pasukannya diberi gelar Muqaddamah Sultan atau disebut Tentara Pelopor Sultan oleh Alauddin I dan mendapatkan tugas untuk menaklukkan daerah pesisir Laut Hitam hingga ke Exeter. Namun Ertogul memberi gelar pada dirinya sendiri, yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1280, Ertogul meninggal dunia dan digantikan dengan putranya yang bernama Utsman. Dari nama inilah diambil menjadi nama bagi Daulah Utsmani oleh Alauddin I. Utsman oleh Alauddin diberi gelar Bey karena kesetiaannya kepada Daulah Seljuk dan Alauddin I. Dan ia diberikan kewenangan menjadi gubernur dan memiliki mata uang sendiri. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1258 yang dipimpin oleh Gamzan Khan berhasil dikalahkan oleh Utsman. Alauddin I wafat pada penyerangan itu, yang kemudian dimanfaatkan oleh Utsman untuk menjadikan dirinya sebagai khalifah dengan bainatnya. Dia oleh para penguasa Daulah Seljuk dan para rakyat yang meminta pertolongan darinya sejak kosongnya kepemimpinan di Daulah Seljuk yang kemudian berganti nama menjadi Daulah Utsmani. Utsman kemudian menjadikan Quraisy atau Iskishar sebagai ibu kota Daulah Utsmani, dan ia diberi gelar sebagai Padishah al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Strategi dan kebijakan. Tak berapa lama setelah Utsman menjadikan dirinya dan bainatnya, ia menjadi khalifah Daulah Utsmani. Ia membangun tentara militer yang sangat kuat, menjadikan Utsmani sebagai kerajaan yang kuat dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Yang pertama, Orkan pada tahun 1326 sampai 1360. Pada tahun 1326 Masehi, Utsman wafat dan digantikan oleh putranya, Orkan, yang memimpin pada usianya yang ke-42 tahun. Orkan kemudian memindahkan ibu kota Daulah Utsmani di Bursa pada tahun 1326 Masehi dan berhasil membentuk 3 pasukan besar tentara khusus
yang salah satunya adalah tentara Janisari yang direkrut pada umur 12 tahun dan dididik dengan disiplin yang tinggi. Pada masa pemerintahannya akan berhasil memperluas wilayah Daulah Utsmani yang mencapai Laut Marmara. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan pada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Janisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Janisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akhir masa perkembangan, madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian madrasah-madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadhah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi. Pada masa ini lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah salah satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka bila kemudian ada sarjana-sarjana besar tertentu dan pemikir-pemikir orisinil yang muncul dari waktu ke waktu adalah istimewa dalam dirinya sendiri dan tidak banyak menimba ilmu mereka dari kurikulum yang resmi. Kenyataan bahwa pada abad-abad pertengahan akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya orisinil. Masa kemunduran. Maka pada abad pertengahan pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, hingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang istimewa karena pada abad pertengahan ini tidak memiliki kurikulum yang konkret dan metode pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja. Secara praktis, terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan. Kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Belum lagi terjadi konflik internal antara terjadinya perselisihan di tubuh Janisari serta merosotnya perekonomian negara. Pada dasarnya, penyebab kemunduran Daulah Utsmani terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Pada masa kemunduran tersebut terjadi selama 3 abad, yakni mulai dari masa kepemimpinan Sulaiman II Al-Qaununi pada tahun 1520 Masehi sampai 1924 Masehi. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Utsmani adalah: yang pertama adalah faktor internal. Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani, antara lain melemahnya semangat pasukan Turki Utsmani hingga menimbulkan penyerangan musuh untuk merebut wilayah kekuasaannya. Yang kedua, beberapa wilayah timur yang menjadi area kekuasaan Daulah Utsmani melakukan pemberontakan agar bisa melepaskan diri. Yang ketiga, memburuknya perekonomian setelah kekalahan Turki Utsmani. Yang keempat, adanya penguasa yang tidak cakap setelah masa kepemimpinan Khalifah Sulaiman II Al-Qaununi sehingga memicu perselisihan hingga pembunuhan di kalangan istana. Yang kedua, ada faktor eksternal. Selain faktor internal, ada pula penyebab dari luar yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani, yaitu wilayah Turki Utsmani terlalu luas sehingga sulit untuk dikendalikan. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Janisari selama berulang kali, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan militer relatif menurun, munculnya gerakan nasionalisme, liberalisme, hingga sekularisme. Daulah Turki Utsmani runtuh dan menjadi Republik Turki pada tahun 1923. Runtuhnya Daulah Turki Utsmani ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang kemudian dijuluki Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Pada tahun 1919, Mustafa Kemal mendirikan Gerakan Nasional Turki di Ankara. Pada tahun 1920,
Mustafa Kemal menyerang pemilihan nasional untuk membentuk parlemen Turki baru. Pada tahun 1922, Kesultanan Utsmani secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Agung Nasional Turki di Ankara. Pada tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal menjadi presidennya. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.